Kemarin waktu beliau pakai baju adat Baduy, saya terangkan bahwa saya bolak-balik ke Baduy. Padahal kita tahu filosofi orang Baduy adalah yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu filosofinya. Nah, Presiden Jokowi nggak paham itu. Karena di bidang pendidikan, filosofi Presiden adalah perpanjang jalan tol, perpendek jalan pikiran. Itu yang terjadi. Ya itu intinya tadi ya grand design itu akhirnya kita mesti di situ kan. Tapi sebetulnya pertanyaan berikutnya minta ke siapa grand design itu kan. Ini soalnya itu. Jadi mungkin kita bikin mural aja tentang grand design itu supaya orang tahu bahwa oh ini gue grand design alternatif. Kalau misalnya harus dipilih siapa yang harus seumur hidup itu presiden atau menteri pendidikan. Yang menteri pendidikannya jadi seumur hidup itu nggak melanggar konstitusi itu. Asal dia bukan politisi itu. Jadi soal-soal kecil yang tadi betul itu Pak Khatib akhirnya kita ingat kita mengeluk-elukan Ki Hajar Dewantoro tapi cuma 3 bulan itu. Jadi nggak tahu di reshuffle karena apa. Mungkin karena ngeledek-ngeledek presiden waktu itu dia reshuffle. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa kita punya banyak tokoh pendidikan yang hanya dikutip-kutip quotation-nya itu. Semua orang pergi pada Ki Hajar Dewantoro, cara Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun peradaban pendidikan di dalam Muhammadiyah. Semua itu sejarah yang bagus di kita tuh dan tumbuh masih tumbuh. Nah kita anggap bahwa pemerintah nggak bisa baca apa yang mesti jadi philosophical grounds dari sistem pendidikan kita. Di Prancis itu jelas bahwa setiap anak yang masuk sekolah harus diajarkan pertama kali revolusi Prancis. Yang intinya adalah solidaritas itu. Udah jelas itu sampai lulus mahasiswa di dalam batinnya ada ide solidaritas. Pendidikan artinya menghasilkan human solidarity itu. Jelas itu. Kenapa? Karena ada revolusi Prancis itu sehingga seluruh tatanan sosial berubah dari raja yang hierarki pergi pada demokrasi walaupun ditandai dengan dipenggalnya kepala Louis XVI supaya tanda bahwa demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat bukan pemerintahan berdasarkan mahkota yang dipasangkan di kepala raja itu. Jadi revolusi menghasilkan kesetaraan dan itu diingat terus di dalam sistem pendidikan Prancis itu dasar Prancis mendesain pendidikannya. Amerika lain lagi, Amerika tidak mengenal revolusi sosial seperti Prancis. Amerika adalah negeri di mana semua orang menyatakan diri sama karena nggak ada yang namanya orang Amerika asli itu, semuanya adalah imigran itu. Sehingga sistem pendidikannya diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan setiap orang menjadi apa saja yang dia inginkan. Karena itu kebebasan adalah fondasi filosofi dari pendidikan di Amerika. Sementara keadilan sosial, justice adanya di Prancis. Nah kita nggak tahu apa yang di kita. Karena tadi setiap kali ganti menteri, filosofinya berubah. Jadi bukan karena pengalaman historis kita punya sistem pendidikan, tapi karena pengalaman politis atau karena kepentingan politis itu kan. Karena ini mesti bagi-bagi anggaran ini. Kalau menterinya datang dari satu partai yang basis masanya banyak, maka yang dapat pertama kali adalah LSM dia tuh kan. Itu soalnya tuh. Tetapi semua ini berakibat pada sinisme doang gitu. Ya kita sinis pada sistem pendidikan. Tapi kita lupa bahwa ini dia cuma menteri, di atasnya ada presiden. Karena itu saya selalu tagih pada presiden, wawasan presiden tentang pendidikan itu apa gitu. Itu intinya sebetulnya. Yang terjadi sekarang adalah kemarin waktu beliau pakai baju adat Baduy, saya terangkan bahwa saya bolak-balik ke Baduy. Dan filosofi orang Baduy, kalau Anda ada di Baduy itu rumah orang Baduy seperti nggak beraturan karena atapnya nggak sama panjang, bambunya nggak sama panjang. Padahal kita tahu filosofi orang Baduy adalah yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu filosofinya. Nah, Presiden Jokowi nggak paham itu. Karena di bidang pendidikan,
filosofi presiden adalah perpanjang jalan tol, perpendek jalan pikiran. Itu yang terjadi. Dan itu yang menjengkelkan kita sebetulnya. Seharusnya anggaran pendidikan itu dimaksimalkan. Jadi mestinya di dalam penganggaran, guru itu dapat hak pertama. Baru mulai dihitung infrastruktur yang diperlukan. Jadi jangan bangun jalan tol, bangunlah jalan pikiran. Itu yang mestinya diucapkan. Dan itu adalah fungsi dari guru. Membangun jalan pikiran itu adalah tugas guru.